Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Miftalzana, Prodi PAI kelas A9. Saya akan sedikit menerangkan konsep fikih, toharoh, sholat, puasa, dan zakat dan haji. Bab konsep fikih. Konsep fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Bab toharoh. Kata toharoh berasal dari bahasa Arab, yaitu at-toharu, yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis, dengan cara yang telah ditetapkannya oleh syariat Islam. Menurut Imam Ibnu Rashid, toharoh itu terbagi menjadi dua, yaitu toharoh dari hadas. Toharoh dari hadis, yaitu membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. Najis menurut bahasa adalah apa saja yang kotor, sedangkan menurut syara berarti kotoran yang mengakibatkan sholat ibadah tidak sah, seperti darah dan kencing. Cara membersihkan najis yaitu dengan cara istinja dan istijmar, menggosok dan menyiram. Hadas secara etimologis ialah seseorang yang tengah berhadas, sedangkan secara terminologi ialah sesuatu yang mengkotori anggota tubuh yang bisa mencegah sahnya sholat. Alat untuk bersuci yaitu air dan debu yang suci dan benda-benda yang dapat menyerap kotoran. Najis dibagi menjadi dua macam, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah semua najis yang berwujud atau dapat dilihat melalui mata atau mempunyai sifat yang nyata, seperti warna atau baunya. Contoh, seperti kotoran dan kencing darah. Najis hukmiyah adalah semua najis yang telah kering dan bekasnya sudah tidak ada lagi, serta sudah hilang antara warna dan baunya. Contoh, kencing yang mengenai baju, yang kemudian kering sedang bekasnya tidak nampak. Timbangan berat ringannya najis dibagi menjadi 3 golongan, yaitu najis mughaladoh, najis mukhafafah, dan najis mutawasitoh. Pengertian istinja. Istinja menurut bahasa ada dua perkataan. Ada dua perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis, yaitu tahi. Adapun menurut istilah, syarat istinja adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air dan debu. Syarat-syarat dalam istinja dan istijmar, yaitu hilang rasanya, hilang baunya, hilang warnanya. Wudu. Menurut bahasa, wudu artinya bersih dan indah, sedangkan menurut istilah, artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Pengertian mandi yaitu mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Manusia perlu mandi untuk menghilangkan bau, debu, dan sel-sel kulit yang sudah mati. Mandi bermanfaat untuk memelihara kesehatan, menjaga kebersihan, serta mempertahankan penampilan agar tetap rapi. Setelah mandi, manusia biasanya merasa segar, bersih, dan santai. Pengertian tayamum. Tayamum adalah mengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih, digantikan dengan menggunakan tanah dan debu yang bersih. Tayamum telah dilakukan bisa batal apabila ada air dengan alasan tidak ada air, atau bisa menggunakan air dengan alasan tidak dapat menggunakan air, tetapi melakukan tayamum serta sebab musabab lain seperti yang membatalkan wudhu dengan air. Bab sholat. Sholat menurut bahasa dapat digunakan untuk beberapa arti, diantaranya doa dan rohmah. Sedangkan menurut istilah, ibadah adalah sesuatu yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan memberi salam. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam agama Islam, ibadah sholat itu sangat penting sehingga dalam keadaan bagaimanapun juga seseorang. Karena sholat merupakan tiang agama Islam, maka
Seorang mukallaf yang meninggal sholat dengan menyangkal dan menentang secara sengaja adalah murtad dan kafir. Sebelum menunaikan sholat terlebih dahulu, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sholat, yaitu suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, suci pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu sholat, menghadap kiblat. Hal-hal yang membatalkan sholat yaitu berbicara dengan sengaja, makan dan minum dengan sengaja, bergerak terlalu banyak dengan sengaja, sengaja meninggalkan rukun atau syarat sholat tanpa udzur, dan yang terakhir tertawa. Bab puasa. Menurut lugat, syam berarti menahan atau imsak, artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, dengan disertai niat. Puasa Ramadan hukumnya wajib, berdasarkan keterangan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Rukun puasa itu ada dua, yang merupakan unsur terpenting dari hakikat puasa, yaitu 1. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua, niat. Sebagaimana lazimnya niat ketika akan melaksanakan ibadah. Hakikat niat adalah menyengaja melaksanakan puasa untuk menaati perintah Allah dengan mengharapkan keridhoannya. Untuk itu, dalam niat puasa Ramadan harus jelas dan tegas bahwa memang niat itu untuk puasa Ramadan. Orang-orang yang diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan yaitu orang muslim yang berakal, balik, sehat, dan menetap. Sedangkan wanita hendaklah suci dari haid dan nifas. Ini adalah pendapat ijma' ulama. Dengan kata lain, tidak lain wajib puasa bagi orang kafir, orang gila, anak-anak, dan orang sakit, musafir, perempuan haid, dan nifas. Orang yang mendapat udzur atau manusia lanjut usia dan pekerja berat setiap hari sehingga tidak tahan berpuasa. Dengan perempuan hamil atau menyusui anaknya. Bab zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, bersih, atau menambah kebaikan. Zakat menurut istilah ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Harta yang wajib dizakati yaitu emas dan perak, tanaman atau buah-buahan, usaha, barang-barang tambang dikeluarkan dari perut bumi. Orang-orang dapat menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, ghorim, sabilillah, ibnu sabil atau musafir. Bab haji. Haji berarti menyengaja sesuatu benda. Haji berarti menyengaja sesuatu, sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah Al-Mukarram dengan melakukan beberapa kegiatan ibadah dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Sementara itu, mengenai wajibnya ibadah haji tidak mendapat perbedaan. Pendapat ulama bahwa haji itu adalah fardu, yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. Syarat-syarat sahnya haji antara lain beragama Islam, balik, dan berakal. Adapun rukun haji yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i antara Safa dan Marwah, mencukur rambut.